Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Muddatsir. Insyaallah kita akan membahas ayat ketiga sampai ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir." Artinya, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, warruzza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, 4 ayat ini insyaallah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita akan mengambil beberapa pelajaran dari 4 ayat tersebut. Yang pertama, di dalam ayat wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Di sini ada perintah untuk mengagungkan Allah, karena memang Allah itu Maha Agung. Allah memiliki nama Al-Kabir, yang Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Azim, yang Maha Agung. Nah, di sini Allah perintahkan untuk mengagungkannya. Apa yang harus diagungkan? Seluruh asma-Nya, sifat-sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Semua nama, semua sifat, dan semua perbuatan Allah adalah menggambarkan keagungannya, kemuliaannya, dan kemahatinggiannya. Kita wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa dan juga raga. Memahabesarkan Allah di atas segalanya dengan menjalankan tauhid. Ini yang paling utama. Allah itu diagungkan dengan menjalankan tauhid. Azimhu bit tauhid. Wa rabbaka fakabbir ay azimhu bit tauhid. Rabbmu agungkanlah, maksudnya adalah agungkanlah dengan bertauhid kepadanya. Kemudian juga dengan melaksanakan seluruh syariatnya. Wa may yu'azzim
sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah ketakwaan hati. Jadi ciri orang itu bertakwa hatinya ketika dia mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faedah berikutnya, awal-awal dari surat Al-Mudaththir ini berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tegak berdiri maju ke hadapan di dalam perjuangan dakwah. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ayat-ayat ini pertama kali tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya juga menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk pelajaran secara khusus untuk para dai, untuk para juru dakwah yang tugas hari-hari mereka adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini, yakni ayat yang ketiga, jika seorang dai, jika seorang juru dakwah menghayati dan mengamalkan ayat ketiga ini dengan sebenar-benarnya penghayatan, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi sosok yang tumbuh kepribadiannya dengan sangat tangguh, dan dia tidak akan menjadi seorang yang mudah goyah. Kenapa? Karena tidak ada yang dia maha besarkan, tidak ada yang dia maha agungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana sifat Allah yang maha agung ini melahirkan rasa takut di dalam dirinya, sehingga tidak ada lagi yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi orang itu kalau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan, maka pasti dia itu akan memiliki rasa takut kepada Allah. Untuk selanjutnya dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinannya tentang keagungan Allah menjadikan dia menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah. Ini bekal yang sangat mendasar bagi para juru dakwah. Agungkan Allah Subhanahu wa taala supaya apapun dari makhluknya itu kecil. Karena perjuangan dakwah ini bukanlah perjuangan yang perjuangan yang mulus seperti jalan tol, tapi dia adalah aqabah. Wa ma adra kamal aqabah. Aqabah itu apa, Bu? Jalanan yang nanjak dan terjal. Ada yang pernah naik gunung? Ada yang suka naik gunung, Ibu? Alhamdulillah hari-hari ya kita naik gunung. Gunung Balikpapan dilewatin, Gunung Kawi, Gunung Malang, Gunung Guntur. Insya Allah orang Balikpapan ini pendaki semua. Enteng banget naik ke gunung itu. Kalau orang naik gunung, Ibu ya, Masya Allah, jalanannya nanjak, terjal. Kadang jalanannya setapak, kanan dan kirinya adalah jurang. Ya kalau terpleset saja sedikit sudah nanti jatuhnya ke jurang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, perjalanan dakwah itu begitu. Dia adalah perjalanan yang nanjak dan juga terjal. Maka seorang dai mesti punya perangkat dasar. Di antaranya ini, dia mesti menjadi orang yang
senantiasa mengagungkan Allah, memahabesarkan Allah, supaya yang lain jadi kecil. Hambatan-hambatan perjalanan dakwah itu hambatan yang besar, tapi yakinlah kalau seorang dai dia memahabesarkan Allah, semua akan mudah dilewati, semua akan ringan untuk dilalui. Ini penting, modal dasar. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ayat berikutnya, wasiyabaka fatahhir, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Siyab itu sinonim dengan libas. Ya, ada thawb, ada siyab. Siyab itu berarti bentuk jamaknya. Wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Para mufassir menjelaskan makna dari perintah membersihkan pakaian itu ada dua makna. Yang pertama, sebagaimana zahir daripada ayatnya, wasiyabaka, dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Berarti maksudnya membersihkan pakaian dari segala najis dan kotoran. Apakah setiap yang kotor itu najis? Apakah setiap yang kotor itu najis? Tidak. Tapi setiap yang najis pasti kotor. Itu kaidah. Nah, bersihkan pakaian kita dari yang najis, kemudian juga dari kotoran. Artinya ada nilai lebih. Selain kita mensucikan pakaian itu dari yang najis, juga selayaknya kita membersihkan pakaian itu dari kotoran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, jangan pakai pakaian 2 minggu nggak diganti-ganti. Baik. Tapi kalau ada orang pakai pakaian itu saja, ya jangan juga suudzon. Barangkali dia 2 hari sekali dia cuci pakaiannya, kemudian dia keringkan lagi, dia setrika lagi, dia pakai lagi, begitu ya? Karena memang tidak banyak stok pakaiannya. Ibu, pakaian itu akan dihisab enggak? Dihisab. Pakaian kita ini akan dihisab. Dari mana, dipakai untuk apa? Karena dia bagian daripada harta. Ya, hati-hati yang koleksi bajunya kebangetan sampai 3 lemari. Hati-hati. Itu loh dihisab. Mending disumbangkan. Emang butuh pakaian berapa, Bu? Ibu, kita butuh pakaian itu berapa? Yang koleksi bajunya 3 lemari itu, kalau keluar 3 lemari itu dibawa semua? Enggak. Yang dipakai 1 aja, yang nempel di badan. Enggak ada orang tuh pakai baju 5 lapis. Enggak ada. Kenapa, Bu, bajunya 5 lapis? Bukannya Balikpapan tuh semakin panas? Ustaz, saya kan orang kaya. Orang kaya itu bajunya 5 lapis. Enggak ada. Itu bukan orang kaya namanya. ODGJ. Sama, orang miskin, orang kaya, segitu saja kebutuhan bajunya. Yang dipakai ya paling berapa sih? Daleman 2, luaran 2. Kalau ibu-ibu sedikit banyak ya pakai ciput, pakai macam-macam. Paling 5 gitu ya. Kan begitu. Jadi hati-hati. Nah, pakaian itu akan dihisab. Ada banyak hal terkait dengan pakaian. Makanya para ulama di dalam kitab-kitab adab mereka menjelaskan adab berpakaian itu begitu lengkap. Lengkap sekali poin-poinnya. Nah, salah satu di antaranya
adab dalam berpakaian, pakailah pakaian yang suci dari najis. Pakailah pakaian yang selayaknya. Ya, jangan pakaian sudah bau apek, nggak karu-karuan, masih juga dipakai. Kenapa Ibu? Karena akan mengganggu orang lain. Baik. Pakai pakaian yang selayaknya sesuai dengan kriteria syariat. Jangan pakai pakaian yang najis. Kalau untuk beribadah itu hukumnya wajib. Pakaian kita wajib suci dari najis. Ya, kalau misalkan tidak sedang ibadah, Ibu pakai baju yang kena najis boleh? Boleh, Bu. Misalkan lagi beberes, ini dasternya kena cipratan air kencing. Dipakai saja dulu. Kenapa? Karena sedang beberes. Ya mungkin nanti keringatan, mungkin nanti basah, mungkin nanti kotor-kotoran, bau-bauan. Boleh tidak dipakai? Boleh, tidak ada masalah. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi kalau mau ibadah itu wajib bersih dari najis. Dan usahakan tidak kotor. Ya, tidak kucel, tidak kumel, tidak dekil. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, kita kalau datang ke masjid itu dianjurkan untuk mengenakan pakaian terbaik. Begitu. Nah, ibu-ibu perhatikan sarungnya suami, perhatikan pecinya suami. Peci sudah 5 bulan nggak dicuci-cuci, sampai ada bintik-bintik hitam itu. Itu? Cimeti, kalau orang Jawa Barat bilang cimeti. Ibu yang suaminya pengurus DKM, pengurus masjid, perhatikan. Sudah ada tuh sarung-sarung di masjid dipersiapkan untuk musafir, untuk orang yang mungkin butuh sarung untuk sholat. Itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan berbulan-bulan tidak dicuci, tidak dilondri. Akhirnya mukena yang digantung itu sudah bintik-bintik hitam semua. Kenapa? Sudah 1000 orang pakai nggak dicuci-cuci. Ini diperhatikan. Pakaian ini diperhatikan. Pakaian harus bersih dari najis dan juga kotoran. Terutama saat kita menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, makna yang kedua, perintah membersihkan pakaian di sini maksudnya adalah tahhir qulubaka. Sucikan hatimu. Dari apa? Pertama dari kesyirikan. Karena ini kotoran dan najis yang terbesar bagi hati manusia, kesyirikan. Kemudian juga bersihkan hati kita dari semua dosa. Bersihkan hati kita dari watak, dari sifat tercela, dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati, dengki, dendam, kesumat, pemarah, apalagi Bu, hasad. Ya, hasad itu dengki. Iri juga sama dengki. Apalagi kotoran hati Bu. Pokoknya semua kotoran, semua penyakit hati. Ghaflah. Apa ghaflah? Ghaflah itu apa? Mau kemana Pak? Mau main gapleh. Nah itu gapleh itu ghaflah. Lalai, lengah, itu penyakit hati. Ghaflah itu lalai. Asal itu malas, ajas, lemah hati. Suudzon, buruk sangka. Apalagi
ghibah, namimah, semua dosa aslinya bermula dari penyakit hati. Semua dosa. Benci bukan pada tempatnya. Apalagi suudzon itu kalau bahasa lainnya negative thinking. Itu suudzon. Jadi kalau melihat sesuatu itu yang dia ambil sisi negatifnya. Begitu. Jadi pikirannya tidak menyeluruh. Ya, tidak sempurna. Ya, dia ambil yang negatif saja. Itu kotoran hati, Bu. Itu penyakit hati. Kalau melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mengalami sesuatu, selalu yang diambil itu negatifnya. Nah, itu suudzon, buruk sangka. Akhirnya pikirannya selalu negatif. Toib. Dan itu penyakit. Orang yang gampang suudzon, suka negatif thinking, itu penyakit yang berbahaya. Awalnya dari hati, kemudian nanti akan menjadi penyakit jasad. Akan rusak jasadnya apabila orang itu selalu negatif pikirannya. Dan demikian seterusnya. Semua dosa-dosa hati, semua kotoran-kotoran hati pada dasarnya juga adalah akan menjadi penyakit bagi jasad. Baik. Makanya dokter itu kalau nasihatin pasiennya, selain diagnosa, pemeriksaan, kemudian pengobatan, selalu ada saja yang diselipkan. Ibu jangan banyak pikiran ya. Ibu kurangi stresnya. Begitu. Jangan tegang terus pikirannya. Karena nanti urat sarafnya tegang terus. Kalau urat sarafnya tegang terus, berarti kan tidak pernah rileks. Kalau begitu ya penyakitnya bisa kambuh terus. Jadi sinkron, ibu yang dirahmati Allah. Penyakit jasad itu ya pada dasarnya bermula dari penyakit hati. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu makna yang kedua ya. Jadi bersihkan hati dari kesyirikan, bersihkan hati dari semua dosa, dari semua watak atau sifat yang tercela. Wa thiyabaka fatahhir. Kemudian warujza, jim dan zai sama makhrajnya, jim dan zai sama tidak makhrajnya? Yang belajar tahsin, makhrajnya sama tidak ibu? Beda. Ya sama-sama dari lisan, tapi tempatnya beda. Beda atau sama? Beda Ustaz. Kalau yang keluar dari tengah lisan apa? Jim. Terus ada 3 tuh. Jim, ya, sya, jaya sya, syayaja, ya syaja. Pokoknya 3 huruf itu. Itu keluarnya dari tengah lisan, tengah lidah. Kalau zai dari torful lisan, za, rujza. Beda ya. Kemudian jimnya ada qalqalahnya, rujza. Agak susah atau gampang aja Bu? Warujza, fahjur, ar-rujza. Apa itu ar-rujza? Ada beberapa tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Ar-rujza yakni al-asnam, ay al-awthan. Ar-rujza itu artinya adalah asnam, berhala. Awthan juga sama berhala.
Ini tafsirannya Abdullah bin Abbas. Kemudian sebagian mengatakan bahwa ar-ruzza maksudnya adalah al-maksiyah, yakni dosa. Dan ini yang biasa diterjemahkan. War-ruzza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkan. Jadi ar-ruzza salah satu maknanya adalah al-maksiyah. Ini disebutkan oleh Imam Ad-Dhahhak. Kemudian ada juga yang menafsirkan ar-ruzza yakni al-azab. Al-azab, siksaan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Dan ada di surat Al-A'raf ayat 134. Jadi makna yang sama. Surat Al-A'raf ayat berapa, Bu? 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di pertengahan ayat tentang Nabi Musa alaihi salam, walamma waqa'a alaihim ar-rijz qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida indak la in kashafta 'anna ar-rijza. Ada dua kali itu penyebutannya, di awal sama di pertengahan. Lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Dan ketika mereka ditimpa ar-rijzu. Ar-rijzu di sini dengan mengkasrahkan ra. Kalau tadi di surat Al-Muddathir dengan mendhamahkan ra wal ruzza. Di sini ar-rijzu. Walamma waqa'a alaihimur rijz, dan ketika mereka ditimpa azab, qalu ya Musa, mereka pun berkata, wahai Musa, ud'u lana rabbak, mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, bima ahida indak, sesuai dengan janjinya kepadamu. Kemudian la in kashafta 'anna rijza, jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami. Jadi dua kali disebutkan dalam ayat ini, kedua-duanya maknanya al-azab, yakni siksaan. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ar-ruzza itu diantara tafsirannya adalah al-azab. Jadi tiga tafsiran, al-asnam atau al-zan, kemudian al-maksiyah, dan satu lagi adalah al-azab. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, war-ruzza fahjur, ayat yang kelima ini merupakan perintah menjauhkan segala sebab yang mendatangkan siksaan. Jadi tiga tafsiran tadi itu satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Namanya berhala itu harus ditinggalkan. Nabi Ibrahim sampai berdoa kepada Allah, Rabbi junubni, Allahumma junubni wa baniya, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ibu sering doa begini, wa junubni, Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Rasa-rasanya enggak akan Ustaz. Pedean siapa kita dengan Nabi Ibrahim? Pedean siapa? Apakah kita lebih pede dari Nabi Ibrahim bahwa kita dan anak keturunan kita akan selamat dari beribadah dan berhala? Sedangkan Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman. Buktinya beliau minta kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kalau Nabi Ibrahim saja mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan anak keturunannya dari peribadatan kepada berhala, maka lebih-lebih lagi kita seharusnya lebih merasa takut
Nah, rasa takut bukan sekedar takut, tapi takut yang dibarengi dengan ikhtiar, yang dibarengi dengan doa. Maka doa seperti ini selayaknya selalu dibaca. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku ya Allah, jauhkan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Artinya jangan merasa aman. Ustaz, kan mayoritas masyarakat Indonesia Muslim, 270 juta jiwa masyarakat kita, 80%-nya Muslim. Rasa-rasanya nggak akan, Ustaz. Saya dan anak keturunan saya tidak akan ada yang nyembah berhala. Ya, ibu yang dirahmati Allah, punya keyakinan seperti itu boleh, tapi jangan sampai melalaikan kita dari mendidik anak-anak kita dengan pendidikan tauhid, kemudian melalaikan kita dari berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Urusan sholat juga sama, Nabi Ibrahim sampai berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang menegakkan sholat, mendirikan sholat. Demikian pula anak keturunanku, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Bukan melaksanakan, mendirikan. Kalau yang ngerjain sholat banyak, tapi yang benar-benar mendirikan sholat, ini hanya orang-orang istimewa. Diminta, terus minta kepada Allah. Ini doa-doa terbaik yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi makna dari ar-ruzzah tadi satu dengan yang lainnya saling melengkapi, bukan makna-makna yang bertentangan. Namanya berhala wajib kita tinggalkan. Namanya dosa dan maksiat juga wajib kita jauhi. Demikian pula siksaan, warruzzah fahjur. Kalau dimaknakan dengan siksaan, berarti ayat ini memerintahkan kita untuk menjauhkan segala sesuatu yang menjadi sebab datangnya azab. Apakah itu dosa syirik ataukah semua dosa-dosa yang lainnya, dijauhkan. Jangan dekat-dekat. Ya, karena kalau dekat nanti semakin merapat. Kalau semakin merapat, kita khawatir terseret arusnya dosa tersebut. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini juga ada pelajaran lagi-lagi bagi para dai atau siapapun yang mengemban apa yang diemban oleh para nabi dan rasul. Di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajarannya bagi para dai secara khusus, hendaknya mereka berusaha secara maksimal untuk membersihkan dirinya dari segala bentuk dosa dan maksiat, sehingga perkataan dan juga nasihatnya mudah diterima. Jelas ya, siapapun masing-masing kita, insya Allah ya kita selalu berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, baik skala kecil, skala menengah atau skala besar, kan begitu. Semua kita nasih, semua kita dai, ya semua kita adalah orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, salah satu adab yang mesti diperhatikan, ya seorang nasih, seorang dai wajib atas dirinya berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan dirinya dari segala bentuk dosa dan maksiat, sehingga perkataan dan nasihatnya itu mudah diterima. Begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah itu. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab
Afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan diri, sedangkan kamu melupakan kewajibanmu sendiri, padahal engkau membaca Alkitab, yakni At-Taurat. Ya, tentu umat Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Afala ta'qilun, maka tidakkah engkau berpikir? Jangan sampai kita nyuruh-nyuruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Jangan sampai kita mencegah manusia dari keburukan, kita menjadi orang pertama yang melaksanakan keburukan tersebut. Wal iyadzu billah summa na'udzu billah. Barakallahu fiikum. Ini berat, Ibu. Ya. Seorang dai itu punya tugas yang berat. Bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar kemampuan menyampaikan materi, tapi lebih dalam dari itu. Bagaimana dia menjadi sosok yang bisa diteladani, sehingga benar-benar menjadi pencerahan bagi umat. Karena kalau dia tidak seperti itu, besar kemurkaan Allah kepada dirinya. Maka di surat Shaf ayat yang ketiga, Allah sampaikan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Kabura maqtan. Maqtan itu murka, kebencian. Betapa besar kebencian ya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang seperti ini. Ya, an taqulu ma la taf'alun. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali ya para ulama menulis risalah-risalah secara khusus sebagai nasihat bagi para dai. Ya, salah satunya poin ini. Seorang dai dia harus menjadi orang yang terdepan dalam melaksanakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Nah, sekarang ini kan sudah mulai bergeser, Ibu ya. Sudah mulai bergeser. Jadi keteladanan itu sudah jadi nomor sekian. Sekarang yang penting viral. Yang penting viral. Mau modelnya kayak apa, ya, tidak peduli. Ya, terkadang ustadznya kebakaran, begitu kan. Mau ngisi taklim itu bakar-bakar dulu. Maksudnya apa? Ngerokok. Jadi qobliyah taklim sama ba'diyah taklim itu isinya itu saja. Udud, ya, adu bako. Ini apa ya? Kalau nilainya para ulama sudah tidak ternilai itu, Ibu. Apalagi kalau dinilai oleh para ahlul hadis. Kalau ada orang meriwayatkan hadis, ya orangnya suka ngudud, gitu. Kemana-mana bawa udud. Sudah selesai itu hadisnya nggak diterima. Ibu, kalau orang ngerokok itu ada nggak sopan begitu? Nggak ada. Biasanya orang tuh ngerokok legek. Gayanya itu gaya legek, gaya orang sombong. Nanti asapnya dikepul-kepul, baru dihembuskannya itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ya semua lubang di wajahnya keluar asap, ya kan? Dari hidung, dari mulut, mungkin ada juga yang bisa ngeluarinnya dari telinga. Apa jugrugannya saja itu sudah, ini orang mau ngajarin agama kah, mau ngapain? Ini kalau kita menilainya dengan standarisasi ulama rabbani, ahlul hadis, itu udah selesai itu urusannya itu. Tidak bisa kita duduk dengan orang begitu. Itu contoh kecil. Contoh yang besarnya ya banyak lagi. Yang dakwah pakai musik, begitu kan? Yang dakwahnya tidak pakai batasan.
jamaah wanita bisa suntangan, padahal bukan mahramnya. Suntangannya bukan suntangan sekedar suntangan, kadang bolak-balik, bisa 5 kali bolak-balik. Nah ini selesai sudah Ibu. Kalau lihat standar para ulama Rabbani, bagaimana nasihat-nasihat mereka untuk para juru dakwah, ini orang-orang begini ini selesai. Cuman kan di kita ini enggak begitu model. Pokoknya apa yang disenangi, tidak urus gitu ya, mau seperti apa dia, mau berdalil kah mau tidak, yang penting klik aja di hati, sudah pokoknya disenangi. Ya, kadang mohon maaf ya, ustadznya dicanda-candai sama emak-emak ya. Ustadz aku kesini loh karena cinta kalau sampean. Nah ini kan repot gitu ya. Ustadz juga manusia. Kalau digitu-gitukan kan cie-cie juga. Nah di sebagian kalangan, di sebagian majelis yang gitu-gitu tuh biasa banget. Ya diguyonin, dicandain sama perempuan. Nah ini yang gini-gini justru yang kemudian digandrungi. Jadi demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah. Jadi bergeser, nilai-nilai itu bergeser. Sehingga tidak ada lagi ta'zim kepada ilmu. Tidak ada lagi takrib ya kepada para alim ulama. Yang disebut majelis ilmu itu ya sekarang sudah bergeser. Image orang tentang majelis ilmu. Kalau zaman dulu Masya Allah, orang itu begitu syahdu, begitu khusyuk ketika berada di majelis ilmu. Ya sekarang qobliyah ba'diyah itu alunan musik, begitu kan? Sebelum ngaji ya musikan dulu, kadang rokokan dulu. Nanti ba'da ngaji juga sama demikian. Di tengah-tengah pengajian juga kadang begitu. Ada juga ustadz kalau kemudian menyampaikan sesuatu, nanti dia berdalilnya itu pakai lagu, musik, begitu. Nanti gombrang-gombrang itu satu tim itu, ya, satu rombongan. Jadi dia berdalilnya pakai musik, musiknya itu ya sudah satu paket dengan dia. Jadi kalau mau berdalil, dalilnya pakai nyanyian, ustadz tinggal teriak saja, musik, sudah langsung gombrang sambil melantunkan apa yang sesuai dengan pembahasan. Nah ini ngaji model gini nih gimana ya? Jadi bukan menjernihkan hati, mensucikan hati, justru yang begini ini mengotori hati. Tapi ya demikian fakta. Sudah bergeser nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Baik. Ya, sebagian kan kalau mendengar penjelasan seperti ini ada saja bantahan. Terlalu kolot kah, tidak update, macam-macam. Agama ini loh mudah, agama ini asyik. Kalau dibuat tegang seperti itu, ya nanti kita nggak bisa beragama. Ada saja ya mereka itu bantahannya. Ada saja hal-hal yang kemudian mereka jadikan argumen. Ala kulli hal, ya tidak ada masalah manusia berargumen di dunia ini. Manusia saling mengklaim di dunia ini. Memang tempatnya begitu. Namun segala sesuatu nanti akan dihakimi oleh Allah di yaumul mahsyar, di yaumul qiyamah. La zulmal yaum, pada hari tidak ada lagi yang dizalimi. Semua diadili seadil-adilnya. Allah nanti yang memutuskan perkara. Siapa yang dakwahnya benar-benar akan membuahkan pahala dan siapa yang justru ya sebaliknya akan membuahkan malapetaka. Semua nanti di sidangnya di kehidupan akhirat.
Makanya kan ada doa dari Nabi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Ya, doa ini sering saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu sudah hafal dan sudah mempraktekkan. Allahumma ya Allah Rabba Jibril, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan juga bumi, Alimul ghaib wa syahadah, yang maha mengetahui tentang perkara gaib dan perkara yang nampak. Anta tahkumu, Engkaulah ya Allah yang akan memutuskan perkara, memutuskan hukum. Anta tahkumu baina ibadika, di antara para hambamu, fi ma kanu fihi yakhtalifun, dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Manusia pada berselisih, kaum muslimin pada berbeda pendapat, begitu kan Ibu? Kaum muslimin berpecah belah. Allah nanti yang akan memutuskan perkara. Allah nanti yang akan memutuskan ketetapan hukumnya di antara para hambanya dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Nanti hakimnya Allah. Allah Al-Hakim. Maka yang kita minta apa Ibu? Ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idni. Ya Allah, tunjuki aku kepada kebenaran dari perkara yang diperselisihkan oleh manusia dengan izin-Mu. Itu yang kita minta. Kita minta terus ditunjuki oleh Allah kepada kebenaran. Kepada kebenaran. Dari perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Karena sesungguhnya Engkaulah yang memberi petunjuk, memberikan hidayah kepada siapapun yang Engkau kehendaki menuju siratal mustaqim. Ini doa ini harus selalu dibaca di masa-masa fitnah seperti ini. Ya, semua orang berpecah belah, semua orang berbeda pendapat, semua orang ya saling berselisih. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah wassalam. Maka selalu minta kepada Allah diberi petunjuk untuk selalu menetapi kebenaran dari perkara-perkara yang diperselisihkan. Kalau di dunia saling bantah, saling berargumen, ya wajar di dunia. Saling mengklaim kebenaran, itu hak-haknya masing-masing orang. Ya, orang model dakwahnya begitu, kemudian dia mengklaim ini yang paling update, ini yang paling mengena, ini kok yang paling relevan dengan warga plus 62, dengan netizen ya di dunia maya. Ya boleh berargumen sih, silahkan seperti itu. Tapi segala sesuatunya akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan, akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya salah, terus kenapa banyak orang senang kepada saya? Sekali hadir, saya ngisi pengajian bisa ribuan manusia hadir. Barakallahu fikum. Tidak ada masalah. Ibu, setan itu banyak gak pengikutnya? Kira-kira dia dengan setan itu lebih banyak siapa pengikut? Lebih banyak pengikut setan. Ya Ibu, kadang-kadang kan kita juga jadi pengikutnya. Ya tidak? Jadi pengikut setan lebih banyak. Nah, apakah kemudian dengan banyak pengikut itu menjadi otomatis bahwa dia berada di atas al-haq? Kan tidak. Bukan berarti dengan banyaknya pengikut setan berarti setan itu orang yang ada di jalan lurus, pasti surga, enggak. Justru sebaliknya. Jadi standar kebenaran bukan berapa orang follower kita, berapa orang subscriber kita, ya, berapa orang yang nge-like,
berapa juta manusia yang mensubrek channel kita. Bukan itu. Ya. Bukan itu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Para ulama dahulu bahkan jangan ulama, para nabi, sebagian nabi ada disebutkan dalam satu riwayat, walaysa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi disaksikan oleh Rasulullah di akhirat, walaysa ma'ahu ahad, enggak ada satupun pengikutnya. Nabi ini loh ibu. Apakah berarti sesat ini nabi sampai enggak ada pengikutnya? Enggak. Nabi. Ada yang disebutkan oleh Nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada nabi yang bersamanya 1-2 orang saja. Itu nabi dan rasul. Apakah kemudian ketika tidak ada pengikutnya berarti otomatis tersesat? Berarti dia dakwahnya enggak benar? Tidak. Poinnya bukan di situ, standarnya bukan itu, barometernya bukan itu. Tapi bagaimana dia menjalankan tugas hidupnya, amanah yang diembankan kepada dirinya. Begitu, bukan follower. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka doa tadi sangat penting untuk selalu dibaca. Ya, dihafalkan ibu ya. Ada yang sudah hafal? Dihafal. Baik. Kita lanjut. Berikutnya di ayat yang ke-6. Wala tamnun tastakthir. Ini nasihat-nasihat ini secara khusus tertuju kepada para dai. Di ayat yang ke-6 wala tamnun tastakthir ada beberapa makna. Yang pertama, janganlah kamu merasa berjasa bagi Rabb-Mu karena telah mengemban kenabian atau mengemban apa yang diemban oleh para nabi dan rasul. Bagi para juru dakwah, bagi para penggiat dakwah, kontributor dakwah, jangan pernah merasa berjasa kepada Allah. Allah nggak butuh bantuan kita. Allah nggak butuh ya jasa kita. Dakwah ini tidak butuh kepada kita yang butuh dakwah. Maka jangan pernah merasa berjasa kepada Allah. Jangan. Ini bahaya. Kalau orang sudah merasa berjasa, ibu, itu biasanya akan menjadi perusak nilai-nilai keikhlasan yang ada pada diri. Saya loh yang mendirikan yayasan ini. Aku loh senior di sini. Oh, kalau orang sudah begitu modelnya, selesai sudah ibu. Makanya kenapa sering terjadi perpecahan? Ya begitu. Satu dengan yang lain saling merasa berjasa. Padahal kalau niatnya lillah nggak ada itu. Datang misalkan pendatang baru, kemudian kita yang sepuh merasa tergeser. Kalau lillahi ta'ala kan tidak masalah ibu. Malah seharusnya bersyukur, beban dakwah kita menjadi ringan. Kenapa? Datang orang-orang baru yang lulus Madinah, yang lulus Mesir, yang lulus mana. Bisa jadi apa yang mereka sodorkan kepada umat lebih menarik dari apa yang selama ini kita jalankan. Bisa jadi lebih mudah diterima, dicerna. Ya bahasa kita bahasa jadul, bahasa anak-anak sekarang, ya bahasa yang lebih mengena kepada netizen zaman sekarang. Ya seharusnya kan bersyukur. Oh alhamdulillah. Kalau orang itu mukhlis. Jangan kemudian merasa disaingi. Begitu ya. Jangan merasa disaingi. Karena dakwah ini bukan saingan, bukan bersaing-saingan yang tidak sehat. Semuanya pada koridor fastabiqul khairat, bersaing yang sehat.
Saya yang sehat maksudnya berlomba di dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Nah, orang itu sudah tahu dia sedang berlomba, tapi senangnya komen kepada lawan perlombaannya. Orang seperti ini tertinggal nggak Ibu? Ya, zaman sekarang kan banyak komentator kan Ibu, senangnya komen aja. Baik, ibarat kata orang sedang lomba dayung nih. Orang pada semangat, ya, berpacu, mendayung, kompak. Nah, ada satu perahu yang kerjanya itu komen aja, dayung kamu mah jelek, begitu ya. Itu perahu mau bocor, tapi nggak pernah mendayung dia. Kalah nggak orang kayak gini? Kalah. Nah, di dalam dunia dakwah juga ada yang modelnya begitu. Senangnya komentar aja ke orang lain, dia nggak pernah melakukan pergerakan. Senangnya itu komentar saja. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang seperti ini celaka dan akan tertinggal. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka sekali lagi, jangan pernah merasa berjasa ketika orang itu mengemban apa yang telah diemban oleh para nabi dan rasul. Jasa itu hanya Allah yang berjasa. Kita ini apa Ibu? Apa kontribusi kita? Apa jerih payah kita? Tidak ada. Semuanya dalam bentuk syukur kepada Allah. Apa yang kita berikan untuk agama ini itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan setitik nikmat saja tidak. Pengabdian, khidmat kita kepada agama ini, ilmu, dakwah, amal yang kita kerahkan untuk Islam dan juga kaum muslimin, kalau kemudian itu dinilaikan, kemudian digunakan untuk bayar hanya nafas saja, tidak akan mungkin bisa membayar. Tidak sebanding nilai. Jadi apa yang kemudian kita merasa berjasa dengannya? Gak ada. Ini yang pertama, wala tamnun tastakthir. Kemudian berikutnya, jangan pernah merasa paling tinggi atau merasa di atas saat memberikan sesuatu kepada orang lain. Walaupun memang Nabi mengatakan yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nabi di sini sedang menjelaskan apa? Menjelaskan amaliyah. Ya, adapun orangnya jangan pernah merasa yang memberi itu berada di atas. Karena nanti pengaruhnya buruk, bisa ujub, bisa takabur, akhirnya merendahkan orang lain, mengecilkan orang lain, tidak mengakui kelebihan orang lain. Gara-gara kita selalu merasa di atas, selalu merasa paling tinggi. Semuanya jadi rendah, semuanya jadi di bawah. Kecuali dia. Nah, ini bahaya. Ini bisa merusak nilai-nilai daripada iman dan amal soleh kita. Berikutnya, janganlah engkau memberi sesuatu apapun pada seseorang dan engkau ingin orang itu memberi balasan yang lebih banyak untukmu. Ini juga bahaya. Kan ada kisahnya ya, sering disampaikan. Ada santri bawa singkong baru dicabut ke kiainya, gitu ya. Sowan ke kiai sambil bawa singkong mentah. Tidak banyak, kalau di kilo paling 3 kilo. Tiba-tiba karena kiai tahu ilmunya, orang kalau berbuat baik maka balaslah dengan yang setimpal, kalau bisa lebih baik. Akhirnya dia panggil istrinya, ambilkan ayam, di belakang kan masih ada ayam kita, kasih si fulan ini. Masya Allah, ngasih singkong dapat ayam. Ketemu dengan temannya yang mohon maaf kurang ikhlas. Kamu dari mana? Dari rumah Pak Kiai.
kok bawa ayam? Iya, alhamdulillah nih saya dapat rezeki. Padahal saya cuma bawa singkong. Ya masih bertanah lagi baru saya cabut dari kebun. Oh gitu ya. Akhirnya mikir nih si temannya. Bawa singkong saja dapat ayam. Bagaimana kalau bawa kambing? Mungkin dapat sapi begitu kan. Akhirnya dia bawa kambing ke kiai ini. Kiai, ini buat kiai, semoga bermanfaat. Oh kiainya malah bersyukur. Alhamdulillah, padahal ayam yang kita kasih sekarang datang kambing. Habis itu karena di rumahnya nggak ada apa-apa lagi, si kiai bilang, kasihin aja tadi singkong yang tadi dikasih. Akhirnya singkongnya dikasihin. Ini hatur lumayan, ya, cuman ada ini di rumah saya. Kira-kira yang kedua ini ngenes nggak ibu? Ngenes. Kalau dia tidak ikhlas. Emang dari awal motivasinya sudah nggak ikhlas. Bayangannya sudah aneh-aneh dari bayangan dunia kan begitu. Akhirnya kena batunya. Ngasih kambing, dapatnya singkong. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu gambaran ya bahwa orang tuh kalau nggak ikhlas ya begitu. Sayang kan ibu. Capek gawe nggak kepake, ya nggak kepake. Itu orang yang tidak mukhlis. Maka berhati-hati. Kalau ngasih sesuatu kepada orang, jangan pernah terbesit apapun, ya kecuali hanya balasan dari Allah. Adapun apa yang ada di tangan manusia, jangan sekali-kali kita menginginkan. Kenapa? Karena apa yang ada di tangan manusia, sebesar sebanyak apapun, tetap saja qalil. Mata'in qalil, itu sesuatu yang sedikit. Ya adapun apa yang di sisi Allah itulah yang besar. Maka minta pahalanya kepada Allah. Jangan meminta dibalas yang lebih banyak. Ya dari makhluk tadi. Berikan saja dan ikhlaskan pemberian kita kepada manusia. Biar Allah yang membalasnya. Barakallahu fiikum. Sama kayak orang infak. Hari Jumat infak canceling 5.000. Keluar dari Jumatan ketemu bosnya. Bosnya ngasih 50.000. Sudah otaknya mulai ngitung itu. Memasukin 5.000 langsung Allah ganti 50.000. Berarti Jumat besok saya memasukin 50.000 saja. Mudah-mudahan jadi 5 juta. Begitu. Ternyata nggak dapat ibu. Akhirnya apa? Kecewa berat. Aduh nyesel saya masukin 50.000. Padahal nggak ada lagi. Nah akhirnya penyesalan begitu. Ada sesuatu yang mengganjal pada dirinya. Dan ganjalan itulah sebetulnya indikasi dari ketidakikhlasan. Begitu. Maka kaidah beramal soleh, kaidah berderma, kemudian kita mengharapkan sesuatu dari dunia, ini kaidah yang salah. Kaidah yang salah dan salah besar. Memang sedekah, infak itu ada ganjaran-ganjaran duniawi. Namun para ulama tidak pernah fokus ke situ dan tidak pernah membimbing umat untuk itu. Karena itu janji Allah dan Rasulnya. Dunia itu bonus ibu. Dunia itu bonus. Akhirat itu yang menjadi inti. Maka jangan dilihatkan dunia. Nanti dia akan ngikut. Fokuskanlah hati kita untuk ikhlas di dalam berderma. Jangan pengen motor baru kemudian motor butut disedekahkan. Tapi bayangannya motor baru. Nah, ini bahaya. Kalau tidak dapat motor baru dia akan suudzon kepada Allah. Bukan begitu cara. Ikhlaskan segala pemberian kita kepada orang. Jangan mengharap yang lebih dari orang. Mengharaplah yang lebih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, janganlah engkau pamrih terhadap Rabbmu dengan merasa telah banyak amal solehmu. Sebanyak apa sih amal soleh kita, Ibu? Tidak banyak amal soleh kita. Lebih sering malesnya. Jadi jangan pernah merasa banyak beramal soleh. Justru orang itu harus selalu merasa kurang di dalam beramal
soleh, supaya memacu dirinya untuk terus memperbanyak amal soleh. Kalau orang merasa sudah banyak, biasanya akan menghambat dirinya dari melakukan amal-amal soleh yang berikutnya. Dan terakhir di antara makna wala tamnun tastakthir, janganlah mengkomersialisasikan dakwah Islam. Ini aib besar bagi seorang dai. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari masalah. Baik, ibu dirahmati Allah. Ya, ini ujian berat, ujian besar untuk para dai. Ya, bagaimana dia tidak mencari dunia dari kegiatan dakwah. Bagaimana dia memurnikan keikhlasannya dalam berdakwah hanya untuk Allah, hanya untuk keselamatan dan kebahagiaan akhiratnya. Namun demikianlah ya, daya tarik dunia itu sangat besar. Kalau mengundang saya 1 jam 20, DP-nya 10%, ADP-nya 50%. Nanti saya pulang harus dilunasi. Tiketnya bisnis Garuda, hotelnya bintang 5, makannya harus di restoran bintang 5, baru dia mau datang. Kalau nggak seperti itu, nehi. Nah, ini namanya komersialisasi dakwah. Bahaya. Ini bahaya sekali, ibu-ibu dirahmati Allah. Dan ini terjadi. Mengerikan. Karena tuntutannya besar, akhirnya ya seorang juru dakwah kadang juga harus berpenampilan yang meyakinkan. Demi apa? Demi wibawanya. Kalau saya pakai baju koko biasa, nanti orang nggak menghargai saya lagi. Begitu model. Jadi dia harus pakai baju secara khusus, yang sekali ngejahit bisa puluhan juta. Ya, sepatunya juga sepatu beli di luar negeri. Pokoknya dari ujung peci sampai ujung sepatu itu tidak lebih dan tidak kurang dari 3M. Supaya apa? Ya supaya orang itu tidak menyepelekan lagi dia, tidak menganggap lagi dia itu murah, dai murah. Begitu tuntutan. Mobilnya harus mobil yang mewah, harus meyakinkan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Ini berbahaya sekali. Dunia. Harus pakai batu ali yang harganya bisa ratusan juta untuk meyakinkan. Karena yang ngundang ini bukan orang-orang biasa, bukan orang kampung. Yang ngundang ini para pejabat, para petinggi. Ya, akhirnya tertuntut dia untuk seperti itu. Nah, ini kan akhirnya jadi bergelimang dengan dunia. Dan Nabi SAW sudah memperingatkan itu. Likulli ummatin fitnah. Ya, setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-ma. Dan fitnahnya umatku adalah harta. Fitnahnya umatku ini adalah harta. Maka ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang punya anak, Masya Allah dimudahkan belajarnya, ya, kemudian bagus ya perjalanan belajarnya, itu diingatkan supaya tetap ikhlas di dalam mempelajari ilmu agama. Sampaikan, ibu, abi dan umi tidak bangga kepadamu kalau kamu dapat gelar S1, S2, S3 di bidang agama, profesor, doktor. Ibu akan baru bangga jika kamu jadi anak yang soleh. Begitu. Ingatkan inti tujuannya. Ya, karena mohon maaf, figur-figur tokoh-tokoh agama masa ini itu adalah figur-figur yang hedon. Ya. Identik dengan kemewahan, gemerlap dengan dunia. Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah. Sebagian orang kadang tertipu dengan itu. Nah, kamu harus belajar yang semangat. Nanti biar kayak Ustadz Fulan. Ustadz Fulan tuh nggak pernah beli baju. Kenapa? Karena selalu dapat endorse. Apa bu?
Itulah sampai susah maunya juga. Kemana-mana difasilitasi, masya Allah. Kalau ngelamar gadis itu gampang sekali. Gak ada yang nolak, mama saja terfitnah, begitu. Apalagi gadis. Nah, ini jadinya dunia kan tujuannya, dunia dan dunia. Ini hati-hati, jangan nasihatin anak begitu. Akhirnya yang ada di benak anak belajar agama itu untuk jadi orang kaya, untuk jadi orang yang tenar, jadi selebriti, gitu ya. Kemana-mana masya Allah dengan fasilitasnya. Jangan, berbahaya. Kalau seperti itu, ya berarti dia keluar dari jalur-jalur keikhlasan. Dikhawatirkan begitu. Maka sampaikan bahwa belajar agama itu untuk jadi orang soleh. Kamu nanti diberi kemudahan harta, ataukah kamu jadi orang miskin, gak ada masalah. Yang penting kamu jadi orang soleh dan mampu istiqomah di atas kesolehan sampai mati. Nanti kamu jadi manfaat, menjadi amal jariah bagi abi dan umi. Saat abi dan umi sudah tidak lagi bisa beramal karena faktor usia, ya karena faktor penyakit, ataupun kami sudah tiada dari dunia ini. Begitu nasihat yang baik. Masya Allah, saya pernah diceritakan seorang ustaz sepuh itu ya. Anaknya di Madinah. Sebelum ke Madinah itu sudah cerdas anak. Pernah juara lomba ngafal hadis 1.000 apa 5.000 hadis. Juara. Ya, akhirnya mudah berangkat ke Madinah. Ya, artinya perjalanan untuk ilmunya luar biasa. Tapi masya Allah, ya si ustaz itu dengan mantapnya menasehati anak. Nah, abi nggak akan pernah bangga kepada dirimu. Sehebat apapun pencapaianmu di dalam ilmu agama, abi baru akan bangga ketika kamu jadi anak yang soleh. Begitu. Abi tidak akan silau, tidak akan terpesona dengan ribuan hadis yang kamu hafal, dengan 30 juz Al-Quran yang kamu hafal di luar kepala. Enggak. Abi baru akan bangga, bahagia jika kamu jadi hamba Allah yang soleh. Ini luar biasa, mengharukan. Kalimat soleh ini hari-hari kita dengar. Banyak teman kita yang namanya soleh. Tapi ketika menjadi nasihat yang mendalam seperti itu, kalimat ini begitu membawa muatan yang menggetarkan hati. Yang terkadang sebagian orang terhenyak. Iya ya, ngapain juga kalau kita tidak soleh? Apalah artinya gemerlapnya dunia ini, kesuksesan yang dipandang oleh manusia, keberhasilan persiknya manusia, kalau kemudian kita menjadi hamba Allah yang durhaka, apa manfaat ini semua? Nah, ini penting, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan sampai mengkomersialisasikan dakwah Islam. Jadi tugas berat para dai di masa-masa seperti ini. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Maka saling ta'awun. Ya, ibu, ustaz juga kan manusia. Hijau juga itu matanya kalau lihat dunia. Sama. Ya jamaahnya ya ustaznya sama. Dan itu sudah disinyalir oleh Nabi bahwa fitnah terbesar umatku itu diantaranya adalah harta, tahta, dan wanita. Ini setali 3 uang. Orang yang terfitnah dengan harta biasanya kasus berikutnya dengan wanita, begitu kan? Kasus berikutnya apa bu? Tahta, kedudukan, popularitas, begitu kan? Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi belajar ini untuk apa? Hati-hati ya, fitnah terbesar ini bisa jadi ini menjadi waswasa syaitan untuk orang-orang yang bergelut di bidang agama. Ya, supaya mereka bisa dapat tahta, bisa dapat harta, bisa dapat wanita. Begitu ya. Kalau sudah populer, sudah tenar, kan punya nilai tersendiri. Dia mau lamar gadis manapun mudah sekali.
Walaupun tampangnya pas-pasan, yang penting dia tenar aja. Duitnya banyak, begitu ya. Hartanya berlimpah. Ini menjadi fitnah. Menjadi fitnah. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini Allah sering memperingatkan, ya, bagaimana para nabi dan rasul memperingatkan masalah ini. Nabi Hud alaihi salam menyeru kaumnya 'Ad di surat Hud ayat 51, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Wahai kaumku, aku tidaklah meminta upah kepadamu atas seruanku, atas dakwahku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang menciptakan, maka tidakkah engkau memikirkan? Nabi Nuh alaihi salam juga menyeru kaumnya, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah. Semua berkata begitu, in ajriya illa 'ala Allah. Upahku, gajiku, balasanku, pahalaku tidak lain hanyalah dari Allah semata. Mereka tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Kemudian masih juga tentang Nabi Nuh alaihi salam yang mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidaklah meminta harta benda kepada kalian sebagai upah bagi dakwah. Upahku hanyalah dari Allah. Upahku hanyalah dari Allah. Nabi Muhammad juga demikian di surat Saba. Qul ma sa'altukum min ajr fa huwa lakum in ajriya illa 'ala Allah. Imbalanku hanyalah dari Allah. Semua begitu. Maka kesimpulannya, ayat ke-6 ini merupakan perintah untuk mengikhlaskan semua amal ibadah kepada Allah, termasuk ibadah yang mulia, ibadah yang agung berupa dakwah ilallah. Keikhlasan inilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia juga akhiratnya. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah, mohon doanya, mohon doanya untuk para juru dakwah. Semoga mereka bisa melewati segala macam rintangan, hambatan, tantangan di dalam berdakwah, terkhusus fitnah dunia yang gemerlap ini. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah fitnah terbesar bagi umat Rasulullah. Nabi menyebutkan bagi umatnya. Umatnya itu kan berarti ada kelas alimnya, ada kelas awamnya. Semua umat Nabi semua umat Nabi. Maka saling mendoakan, saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru kita lahir batinnya, menjaga hatinya jangan sampai terfitnah oleh fata morgana dunia. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Sampai di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Saksikan di episode berikutnya. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.